Mari Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan Yesus, kita siapkan hati, pikiran, dan roh kita untuk memasuki ibadah pada malam hari ini. Biar Roh Kudus yang menolong dan memimpin kita sehingga peribadatan kita diperkenan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, bersyukur jika pada malam hari ini Bapa sudah mempertemukan kami kembali bersama saudara-saudara kami, baik yang ada di Autopia maupun yang ada di rumah masing-masing. Bersama-sama kami ingin membangun ibadah. Kiranya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Biar Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberi hikmat. Secara khusus kami serahkan Pak Adi Cahyono. Bapak berkati dengan kasih Bapa sehingga hikmat surgawi boleh Bapak curahkan untuk memimpin ibadah ini bersama Pak Edi selaku imam yang Bapak berkenan untuk menata layanan malam hari ini. Demikian juga kami serahkan saudara kami Pak Kris, Mas Agus, Mbak Wita, Mbak Lili, dan Mas Hasani, juga anak-anak kami yang ikut berpartisipasi untuk memberikan kelancaran dalam penyediaan ibadah ini, baik anak kami Otnil, Afeng, Kak Kevin, Ageng, dan Yesa. Kiranya Bapak kuasai dengan Roh Kudus Bapak. Demikian juga listrik dan wifi yang kami gunakan untuk beribadah saat ini, Bapak berkati, Bapak lindungi, Bapak hindarkan dari segala gangguan sehingga semuanya berjalan dengan baik dari awal sampai akhir ibadah ini. Sungguh kuasa Roh Kudus yang melayakkan dan menuntun kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah semuanya boleh terjadi kehendak Bapak yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, penataan pelayanan ibadah pada saat ini akan ditata sebagai berikut. Doa pengakuan dosa nanti Pak Agus, doa pembukaan Bu Wita, doa syafaat penutup Bu Lili. Firman-Nya akan dibacakan Pak Edi dari Matius 13, 44 sampai 46. Itu pembagian tugas pada saat ini. Shalom alaihim bisem Yesua Hamashiach. Shalom bisem Yesua Hamashiach. Kita bersyukur atas kemurahan kasih-Nya. Saat ini kita bisa bertemu kembali untuk membangun ibadah, membangun mezbah kemuliaan nama-Nya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita bersama dengan saudara kita di rumah, kita agungkan nama-Nya. Pujian yang pertama 594, kami berkumpul memuji Tuhan. Bersukacita kita bertemu untuk memuliakan nama-Nya, karena di sanalah kita akan mendapatkan kasih setia-Nya.
kita pujikan kembali nomor 353B, Ku masuk di gerbangnya. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Yesus, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Yesus, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Di hadapan Tuhan Yesus yang Maha Kudus, Maha Suci, kita jadi sadar kita penuh dosa. Sebenarnya kita tidak layak menghampiri masuk ke rumah yang kudus itu. Oleh karena itu, mari kita datang dengan menyerahkan segala dosa kita. Kita tersungkur di hadapannya. Kita serahkan segala kelemahan dan kekurangan kita. Di muka Tuhan Yesus mengiringi penyerahan dosa ini. Bila kita insaf dan sadar akan segala dosa kita, dan kita mau menyerahkan dosa kita, mari mohon ditahirkan sebagaimana ungkapan Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang tekun. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kekirangan karena selamat yang daripadamu,
dan lengkapilah aku dengan roh yang benar. Kita mohon pengampunan. Dipuji, dimuliakanlah Allah Bapa sembahan kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus dosa kami. Bapa, saat ini dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Saat ini Kau sudah mengumpulkan kami akan bangun ibadah. Namun Bapa, kami mengakui akan keberadaan kami yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, banyak hal yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Saat ini kami mohon pengampunan. Ampuni Bapa dosa salah kami, baik angan, pikiran, perkataan, bahkan perbuatan, sehingga kami bisa layak semua yang ada di sini bangun ibadah untuk memuji memuliakan-Mu karena pengampunan-Mu, sehingga kami dapat bangun ibadah seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Kita patut bersyukur Tuhan Yesus berkenan mengampuni orang-orang yang sungguh patah hati memohon pengampunannya. Mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan penuh hormat dan rasa syukur. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati turut menyembah yang Maha Kuasa. Hadapan Yang Maha Kudus, mari kita puji namanya, kita agungkan Dia bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kita pujian, bermazmur bagimu, muliakan angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Kita masuk dalam doa pembukaan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus atas segala pengampunan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami, manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini biarlah Tuhan Yesus sendiri yang membersihkan hati dan pikiran kami, melayakkan kami datang beribadat di malam hari ini. Kami pasrahkan saudara-saudara kami yang telah Tuhan Yesus pilih untuk memimpin ibadah ini, baik Pak Dwi Cahyono, Pak Wibisono, dan juga Pak Edi Mulyono. Kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah hikmat yang dari Tuhan Yesus saja yang ada, sehingga kami boleh mendengar melalui hamba-hamba ini, dan itu yang menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan saudara kami yang akan membawakan doa syafaat dan penutup. Tuhan Yesus juga kiranya yang menuntun agar apa yang didoakan semuanya itu juga berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pasrahkan ibadah ini, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat atau pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Biar Roh Kudus saja yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan menerima peparing firman malam ini. Oleh karena itu kita sambut dengan kerinduan kita seperti tanah yang kering. Bagaikan tanah yang kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Yesus. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh-Ku, pulihkanku. Bapa di surga, bersyukur kepada-Hu kami panjatkan karena Hu telah berparing firman malam ini untuk kami baca, kami renungkan. Berkatilah hati kami, lembutkanlah hati kami, sehingga kami dapat menerima firman peparing ini, sehingga hidup kami akan berbuah yang lebat. Pak Dwi yang nanti akan menguraikan firman ini, kuasa Roh-Hu yang menyertainya, sehingga kehendak-Hu lah yang ternyatakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa penuh syukur. Amin. Anugerah firman pada malam ini dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 dengan perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Demikian sabdanya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian sabda Tuhan. Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Shalom Bisem Yeshua HaMashiach.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah, perumpamaan tentang kerajaan surga. Saudaraku, dalam situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh umat manusia di seluruh dunia saat-saat ini, tentu orang lebih suka kalau membicarakan tentang apa yang secara langsung dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Orang lebih senang berbicara dan berusaha tentang apa yang dapat segera dinikmati oleh panca indera kita. Bagaimana kebutuhan jasmani kita. Dan itu tentu dapat dimaklumi, karena manusia memang masih hidup di dunia dan membutuhkan hal-hal yang jasmani, bagi kebutuhan jasmani. Namun saudaraku, saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Dalam bacaan kita tadi dijelaskan dan dapat kita simpulkan bagaimana seorang yang menemukan harta terpendam yang menurut dia adalah harta yang sangat bernilai dan berharga, sampai-sampai dia berani menjual seluruh apa yang dimilikinya demi untuk mendapatkan harta itu. Juga di bawahnya diumpamakan bagaimana seorang pedagang begitu menemukan mutiara yang sangat berharga, dia rela menjual seluruh harta miliknya demi mendapatkan mutiara yang indah itu. Itulah gambaran kerajaan surga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sesungguhnya kerajaan surga itu adalah hal yang utama dalam kehidupan manusia. Dan hal ini tidak mudah kita terima Bapak Ibu, karena kita masih hidup di dunia. Yang lebih kita perlukan sehari-hari ya kebutuhan jasmani. Tetapi ingat ya bahwa perjalanan kehidupan manusia ini akan sangat ditentukan pada akhir hidup kita nanti. Kerajaan surga atau kerajaan maut. Dan Tuhan Yesus memberikan penekanan. Sekalipun kita ini hidup di dunia, Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya manusia ini ngupoyo, yang mencari dan mendapatkan kerajaan surga. Bahkan digambarkan tadi menjual seluruh harta miliknya, ya. Apa yang didapati di dunia ini demi mendapatkan kerajaan surga. Jadi dari sini saudaraku, kita bisa paham ya, bahwa kerajaan surga itu haruslah menjadi prioritas yang utama ya, dalam perjalanan hidup kita selaku anak Allah. Karena inilah yang menentukan ya, tujuan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, ya, kita ingat bagaimana seorang Paulus ya, telah dapat menghayati dan melakukan ya, seperti firman ini. Coba minta tolong Pak Kris ya, bisa dibacakan ya, Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku,
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Inilah pengalaman seorang Saulus ya, yang dikala hidup belum mengenal Yesus Kristus ya, menganggapnya ya, bahwa nama yang termasyhur ya, dipuji oleh orang banyak itu yang menjadi utama dalam hidupnya, karena menurut mereka waktu itu, menurut dia waktu itu, itulah yang membuat hidupnya bahagia dan puas. Menekuni agama, bahkan sampai minta izin kepada imam besar untuk menganiaya murid Kristus supaya dirinya mendapat perhatian dari orang banyak, dihormati oleh orang banyak, bahkan dimuliakan oleh banyak. Dan itu menurut Saulus adalah yang utama dalam hidupnya, karena menyangka bahwa hal-hal yang seperti itulah yang membuat dia bahagia. Tapi saudaraku, bagaimana setelah Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus secara khusus, dia menyatakan bahwa segala sesuatu itu seperti tidak ada gunanya. Apa yang dulu dianggap suatu kebahagiaan, kepuasan, ternyata itu sebagai sampah saja. Karena hal itu tidak akan dapat menyelamatkan hidupnya, hanya memuaskan secara sementara saja. Dan kepuasan itu adalah kepuasan yang semu. Bagaimana Paulus rela meninggalkan semua yang dulu dianggap baik ya, dianggap membahagiakan, demi mendapatkan Kristus. Artinya mendapatkan kerajaan Allah itu. Ini kiranya menjadi contoh teladan bagi kita, saudaraku. Sekalipun hidup kita di dunia ini memang tidak bisa terlepas ya, sebagai sarana hidup, ya kita perlu kebutuhan jasmani, tetapi ingatlah ya, hidup kita ini kan perjalanan, saudaraku. Tidak selamanya kita akan menetap di dunia ini. Yang perlu kita upoyo ya, kita utamakan adalah kerajaan Allah, kerajaan surga itu menjadi milik kita. Saudaraku yang terkasih ya, kita akan diperjelas ya di Matius 26 Pak Gus, ya, Matius 16 ayat 24. Ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudaraku yang terkasih, syarat untuk kita mendapatkan kerajaan Allah, atau orang yang hidupnya sudah menerima kerajaan surga, hidupnya dipenuhi dengan kerajaan Allah, maka hidupnya akan diberi kemampuan untuk menyangkal diri. Ini tidak mudah, saudaraku ya. Tetapi orang yang upaya mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh akan diberi kekuatan untuk menyangkal diri. Dalam arti diri ini adalah hidup lama, menyangkal diri ini adalah menyangkal hawa nafsu duniawi ya, yang lama melekat kepada hidup manusia karena kuasa dosa. Ini diberi kemampuan untuk menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya. Jadi tiap orang itu ya, akan memikul salibnya masing-masing. Si A dengan si B bisa sama, bisa berbeda salibnya. Dan salib inilah yang membuat manusia bisa lebih taat dan tekun mengikut Yesus, di belakang Yesus. Orang yang menolak salibnya, dia pasti tidak akan tahan mengikut Yesus di belakang Yesus yang sedang mikul salib. Jadi salib kita masing-masing ini hendaknya kita pikul. Nah, salib itu kan
lambangnya bagaimana manusia ini akan melewati jalan penderitaan, ya, jalan kesengsaraan. Tetapi salib ini juga lambang kebenaran. Salib ini adalah lambang cinta kasih. Salib ini adalah lambang pengorbanan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, hidupnya akan rela, ya, mengalami penderitaan, rela mengalami sengsara demi kebenaran, kekudusan, kasih, pengorbanan di dalam hidup. Lalu mengikut Yesus. Ini sering kita renungkan, saudaraku, dan ini ditekankan kembali bahwa kerajaan surga itu di dalamnya ada 3M itu yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya ayat 26, Bu Wita. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, saudaraku, ditekankan oleh Tuhan Yesus bahwa ternyata harga, ya, nilai keselamatan jiwa, keselamatan nyawa, keselamatan rohani kita ini harganya jauh lebih mahal daripada seluruh yang ada di dunia ini. Jadi betapa mahalnya, ya, keselamatan jiwa, keselamatan nyawa ini. Jauh jika dibandingkan dengan segala kebahagiaan, kepuasan dunia ini. Ya. Ini ditekankan oleh Yesus agar kita menyadari, saudaraku, sekalipun perjalanan hidup kita ini ya perlu hal yang jasmani, ya makanan, minuman, fasilitas hidup. Tapi janganlah hal-hal itu sampai membuat kita nyingkur, ya, membelakangi untuk ini mencari kerajaan Allah. Mengutamakan supaya nyawa rohani kita ini tidak binasa. Itu Tuhan Yesus sendiri yang menekankan. Dan kiranya ini menjadi semangat bagi kita, saudaraku, bahwa hidup di dunia janganlah sampai melupakan, ya, atau menyampingkan keselamatan jiwa, keselamatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita akan mendapatkan pengajaran bagaimana atau apa sebenarnya kerajaan surga itu. Monggo Bu Lili, ya, di Roma, ya, 14 ayat 17 itu. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jelas di sini bahwa yang utama dalam kerajaan Allah, yang utama dari kerajaan surga itu bukan soal yang jasmani, soal makan minuman. Bukan berarti makanan dan minuman itu tidak perlu, tetapi yang utama dalam kerajaan surga itu bukan soal makanan minuman yang jasmani, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika seseorang hidupnya semakin, ya, mendapatkan atau diliputi kerajaan surga, kerajaan Allah, maka tandanya orang itu hidupnya akan diwarnai dengan kebenaran. Semakin lenyap, semakin hilang kepalsuan dalam hidup ini. Kebenaran semakin nyata, bisa dibaca oleh semua orang. Kemudian ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu kan bukan berarti hidupnya berlimpah, badannya sehat, gemuk, ya, rumahnya banyak, ya, mobilnya banyak, tabungan di bank banyak. Bukan itu damai sejahtera. Tetapi bagaimana, ya, menyikapi kehidupan dengan segala keberadaannya ini dengan tenang, ya, dengan
ada rasa kedekatan dengan Allah. Tidak mudah, saudaraku, orang bisa mengalami damai sejahtera ketika sakit, ketika paceklik ekonominya, ya, ketika mengalami musibah. Ini orang dunia kan seperti itu. Tetapi Allah menjanjikan, ya, damai sejahtera ini sifatnya konstan, tetap, ya, tidak terpengaruh oleh situasi keadaan. Dalam suka, orang yang dipenuhi kerajaan Allah ini bersyukur, damai sejahtera, tidak ada kesombongan. Dan ketika orang yang dipenuhi damai sejahtera ini jatuh, ya, terpeleset, artinya mengalami musibah, dia tidak kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu tetap ada, artinya tidak sampai kehilangan pengharapan. Kita mesti meneladan Ayub, ya, bagaimana ketika musibah besar terjadi, dia tidak kehilangan pengharapannya kepada Allah, masih tetap ada damai sejahtera. Dan ini hanya dimiliki oleh orang yang hidupnya dipenuhi dengan kerajaan, suasana kerajaan Allah. Dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika sakit, umumnya orang kan susah untuk sukacita, ini tidak bisa, tidak mampu. Oh, ketika orang mengalami musibah, mengalami penderitaan, susah sekali, tidak bisa. Tetapi oleh Roh Kudus, anak-anak Kristus ini dimampukan, tetap bisa bersukacita. Ya, saya pernah, ya, menyaksikan bagaimana seorang Kristen, ya, seorang Kristen, saya tidak menyebutkan namanya, dia menderita sakit yang tidak tersembuhkan, artinya dokter sudah tidak sanggup. Apa yang dilakukan saudara kita ini? Dia mengundang teman-teman seimannya di rumahnya untuk mengadakan syukuran. Orang yang sakit itu minta bersyukur, mengundang teman-temannya untuk bersyukur karena saya diperkenankan mengalami sakit ini, sakit yang sudah tidak mungkin sembuh. Luar biasa, saudara. Biasanya orang kan mengundang ibadah syukur itu kalau ya menerima rezeki, naik pangkat dan sebagainya. Tapi ini ketika dia tahu bahwa dia pasti akan mati dalam waktu yang tidak lama, justru dia mengundang saudara-saudara seiman untuk bersyukur atas keadaan yang dialami. Inilah salah satu contoh sukacita oleh Roh Kudus, ya. Tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu timbul pertanyaan, lah kalau begitu bagaimana, ya? Apakah dengan firman-firman ini akan membuat semangat kerja kita akan semakin menurun? Sudah kita hanya berdoa saja mengumpulkan harta surga? Tentu tidak, saudaraku. Bagaimana 2 Tesalonika 3 ayat 10, enggak Pak Azani, Paulus memberikan peringatan yang keras di sana. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Paulus ini menekankan supaya anak-anak Yesus ini harus, ya, rajin bekerja, tekun berusaha, tekun belajar. Ini harus. Kalau nggak mau bekerja, ya jangan makan. Ya, peringatan yang keras supaya orang Kristen tidak ada yang malas bekerja, berusaha, belajar. Karena di sana berkat Allah dinyatakan. Tetapi harus diingat kembali, saudaraku yang terkasih, bahwa, ya, semua yang jasmani itu sekali lagi kan bukan tujuan hidup. Ini yang perlu digarisbawahi. Bukan tujuan hidup, tetapi
sarana hidup ya, alat kita hidup menuju tujuan hidup itu. Banyak orang yang sudah mengerti ya, tetapi akhirnya karena keadaan dunia ini terbalik ya. Apa yang dikejar itu bukan tujuan hidup, tetapi sarana ini yang siang malam dicari, diusahakan ya, sampai lupa beribadah, lupa berdoa, sehingga benar-benar kebutuhan jasmani ini menjadi tujuan hidup. Nah inilah yang tidak boleh oleh Tuhan Yesus. Sebab nanti nggak akan sampai kepada keselamatan jiwa itu. Tetap harus tekun bekerja, tetapi menempatkan kerajaan Allah ini sebagai yang utama, prioritas utama dalam hidup kita. Ya, kita diingatkan di 1 Timotius ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 ya. Monggo Pak Kris. 1 Timotius 6 ayat yang 10 demikian firman. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini yang perlu kita pahami, kita teliti. Kita diizinkan mencari uang karena uang itu kan menjadi kebutuhan hidup. Mencari uang itu diizinkan dan harus, dalam arti bekerja. Tetapi ketika orang keliru melangkah, bukan lagi mencari uang sebagai sarana hidup, tetapi mencintai uang, segala waktu, pikiran, tenaganya, fokusnya hanya uang, maka uang inilah yang akan menjadi Tuhan dalam kehidupan. Ini yang tidak boleh. Karena ini banyak terjadi, saudaraku, karena hidupnya ini mencintai uang, siang, malam, pagi, petang yang dicari uang, ya artinya materi, kekayaan, akhirnya menyimpang dari iman. Ini kan iman ya. Dulu tidak, waktu dia polos-polos saja, masih muda, rajin beribadah. Tapi setelah dituntut uang ini, dia salah melangkah ya. Akhirnya hidupnya adalah uang, sehingga imannya ini menyimpang. Dia tidak lagi percaya Yesus ya. Dia tidak lagi menyerahkan hidup pada Yesus, ya berdoanya sebagai lahiriah saja, kuasa doa tidak ada, ya sehingga dia diperbudak oleh uang. Inilah yang membuat imannya menyimpang dan mendatangkan berbagai-bagai duka. Orang bisa stres, orang bisa kena sakit macam-macam, ya karena cinta kepada harta dunia ini. Mencintai lebih dari Tuhan. Ini yang tidak boleh, saudara. Ya. Diingatkan kembali pada kita. Ya. Dulu waktu masih kuliah, masih muda, ya tekun melaksanakan P3 itu ya sampai 5 kali, ada yang 7 kali. Tapi setelah ya, mengalami ya keadaan di mana dia memaksakan ya waktunya untuk harta benda, akhirnya ya turun ini ya. Yang tadinya 7 kali 5 kali bisa jadi 1 kali, bisa kalau ada waktu saja. Dan ini membuat hubungan dengan Tuhan menjadi jauh. Ya karena uang, karena harta, karena materi. Ini yang diingatkan jangan sampai terjadi. Apalagi saudaraku di situasi kondisi yang sekarang ini, di mana ya merupakan pergumulan bagi hampir semua manusia. Ya. Janganlah kita mengambil langkah yang keliru, ya. Tetapi tetaplah kita ini mengandalkan Tuhan Yesus, ya. Mengandalkan Tuhan Yesus. Monggo Pak Kris di ayat yang ke-17 ya dari 1 Timotius 6 tadi. 1 Timotius 6 ayat 17.
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi Paulus mengingatkan ya, supaya dalam keadaan sulit ini kita jangan mengandalkan dunia, mengandalkan harta, uang, seakan-akan dengan uang ini semuanya beres. Tidak ada. Nanti ada saatnya bahwa uang, kekayaan ini tidak bisa menolong kita ya. Terlebih-lebih dalam hari kemurkaan Allah nanti, dalam hari penghakiman ya, ternyata harta benda, kekayaan ini tidak bisa menolong ya. Oleh karena itu kalau tidak kita persiapkan sekarang ini, nanti kita kecewa ya. Dikiranya harta kekayaan ini akan menolong kita ya, tetapi nggak bisa membela kita di hadapan Allah. Hanya kebenaran saja yang bisa membela kita untuk mendapatkan ya, kehidupan ini, untuk melepaskan kita dari maut. Monggo Pak Agus ya, di Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, jadi jelas saudaraku, kita diatak-atak ya, disemangati oleh firman Allah supaya dalam keadaan yang sulit ini kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tetap hidup mengutamakan kebenaran ya. Dan akhirnya pedoman kita dalam menjalani hidup sehari-hari yang terakhir Mbak Rita adalah ini ya, Matius 6:33 itu yang sudah sering kita renungkan ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. ya, pesan Tuhan Yesus supaya tetap menempatkan kerajaan Allah yang di dalamnya ada kebenaran, tidak ada kepalsuan, itu yang utama. Maka janji Tuhan Yesus semuanya akan diberikan pada kita, ditambahkan. Ya, hanya tambahan saja sebenarnya, saudaraku. Kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, ya, ekonomi, keamanan, ya, itu hanya sebagai tambahan ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita ketika kita mengundang Roh Penolong untuk menyertai kita, maka di sanalah kita dimampukan untuk melakukan. Amin. Saudaraku, di pertengahan kehidupan kita masing-masing sungguh masih perlu penguatan-penguatan agar kita tidak terlena hidup di dunia ini mencari hal-hal yang duniawi. Ingat, kita akan dihadapkan dalam pengadilan Allah. Oleh karena itu tuntunan hari ini, malam ini, menjadikan kita fokus kembali kepada jati diri kita sebagai manusia, mencari kerajaan Allah. Kita sambut firman-Nya dengan pujian, dengan imanku kita meniti kehidupan kita. Nomor 108.
syafaat sekaligus doa penutup. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa buat firman yang telah Bapa taburkan bagi kami semua. Mampukanlah kami menerima dengan hati kami yang subur, sehingga firman itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah lebat di dalam hidup kami ini. Mampukanlah kami mengutamakan kerajaan surga di dalam hidup kami, sehingga kami tidak mengejar hal-hal yang duniawi di dalam hidup kami saat ini. Bapa, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu. Dan saat ini Bapa, kami mau menyerahkan doa syafaat kami di hadapan Bapa. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami di dalam berdoa. Bapa, kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga Jogja. Tuhan Yesus berkati para imam, Soko Guru Piranti, juga warga. Berikanlah kesetiaan di dalam mengikut Tuhan Yesus dalam keadaan saat ini yang juga sebagai salib kami masing-masing di dalam kami memikulnya. Mampukanlah kami untuk tetap setia, tetap fokus hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga kami tidak hanyut oleh hal-hal duniawi saat ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan gereja-gereja yang telah Bapa bentuk. Kami serahkan para pendeta, pastor, juga pekerja gereja. Kiranya Bapa berkati dengan kekuatan iman, sehingga mereka boleh terus melayani di dalam segala keadaan apapun. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa negara kami. Kami serahkan pemimpin negara kami mulai dari pusat hingga ke daerah. Tuhan Yesus berhikmat bijaksana untuk mengatasi permasalahan bangsa negara kami ini, sehingga bangsa negara kami ini boleh tetap aman, damai, dan sejahtera, dan kami pun boleh hidup penuh dengan sukacita di negara kami ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan, kiranya Bapa yang memberkati. Terima kasih ya Bapa, ibadah kami ini telah usai, dan kami mau menyerahkan segala kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Bapa senantiasa menuntun hidup kami, dan ibadah kami ini akan kami tutup dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi